Aku cek. Biar. Waalaikumsalam. Happy body home. Bimbalem gambreng. Kata-kata baik hari ini adalah Oh my god. kecantikan abadi seseorang itu terletak pada adab dan juga ilmu. Bukan pada wajah yang glowing dan juga pakaiannya. Cakep. Mau sekolah Mbak Buya Hamka. Lek jarene Mbak Abu Imam Hambali. Petenang bede Allah. Yang ketenang beda Allah. Apa petenang beda? Ke Zero. Apa petenang? 0 HH Tenang masih ada. 3 Oh. 5 5 8 4 8 Seven. 2. Withdraw. Offside. Karena itu saya. Ini tuh offset barang. Juga bisa dari DM, ID, GM. Bareng, dekat TV Sempina. Wow. And siapa? Dan sudut biru. Wemu mati klipone. Tema kita hari ini adalah Annual International Conference on Islamic Studies 2023. Ya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, kita nanti bersama Dr. Bill Khairun Niam, Ketua Panitia ISIS Internasional, juga Ahmad Rum Fitrianto PhD, Sekretaris Panitia ISIS. Aku Oke? aku sesuk kok tripod. Kowe ngomong yang ngarep iki lho. Si. Iki lho, pokoknya kan iki ono acara internasional. Iya. Sekarang Aku kok sesuk jijik aku. Urip ono po. Universitas Islam Negeri Surabaya itu juga mengadakan acara internasional, Red. Acara apa? Makanya ini saya urusi dulu. Nanti Oh, iya. yang tamu-tamu itu loh, yang biasa-biasa itu. Jadi tamu-tamu itu biar nanti saya urusi dulu. Iya, iya, Karena iya, ini Teh. tamu internasional, adanya internasional, kamu harus di sini ya. Nanti orang melihat itu kayaknya kita ini kaum Nabi Lut. Oke, brother. Iya, oke. Saranya mentrong-trong lah. Woi. Iya. Awakmu lagi kepingin ngomong nang aku ayo aja ngomong rene. Iya. Aku mau ikut Pak RT juga. Kene. Wah. Yo, ora arek iki. Yes. Berarti Uin mari kene ana acara. Berarti awak dhewe sebagai hansip, sebagai keamanan negara maka harus mengatur. Tapi ayang bebku mang lapor ngene iki. Aku suwe gak ketemu dhek ngene. Aku iku lek gak ketemu kaplok kowe. Kamu koyo suwe-suwe angel Lapo sih melok teh? Enggak, iki wis muni mulai. Lah terus lapo melok ya Awakmu aku? cek muni gewekku. Oh ya apa? Lah apa kabare? Aku wis kenek kok lapo ada anu. Luar biasa nih kampus-kampus hari ini itu, padahal kampus-kampus Islam itu menyelenggarakan acara-acara yang luar biasa. Acara kelas dunia di kampus Islam bergengsi. Luar biasa ya. Universitas Islam Negeri Surabaya sudah bisa mengadakan acara Internasional. Wow, keren, amazing. Gak semua loh kayak ngono iku. Oh, kita sekarang sudah dipandang oleh dunia internasional mampu mengadakan acara-acara itu. Internasional. Berarti kan kita mampu. Iya. Ngono lho. Tapi nanti nggak ada elektonya acaranya. Bos. Biasa. Ya gak maksudnya takjub gitu loh. Ada universitas yang mengadakan acara internasional. Iya. Makanya acara Annual International Conference on Islamic Studies ini. Oh, that's right. Ini saya selenggarakan di RT 9 ini bekerja sama dengan Uinsa nanti. Walah, makanya dulur-dulur sing durung kuliah nang Uinsa langsung. Gak usah kakan pikir. Pokoknya golek anu dek gini waran ya. Aku sih oke. sibuk mempersiapkan. Oke, siap. Jalan nih, adik Sarah mau teh.
Ayang. Iya, ayang. Ada ayang. Enggak, aku rada curiga kamu kopelan karo Pak RT. Apa? Oi. Iya ya. Jangan-jangan ada something yang wrong. Walah. Sampai masuk sih kan baru. Something wrongnya kan pasti sama Ayib. Selfie yuk. Boleh? Wih, luar biasa lo, abe turun turipi lo. Emang Saman kenapa? Perasaan aku satu so. Pirang dino aku gak muncul nang kene. Kenapa sih, Bu? Mak kurang ajar tang anak lah tamotaan. Hah? Lo kan arep Pada remet tang anak. Pada remah jadan badan orang benih anak reng dan badan. Are benih anak orang sing kurang ajar pas dadi Pak setiap tamotaan pada remah. Pada remah ngocak cong sende kok ditanggung jawab cong. Are orang medhur ya benih reng jabar ya. Hah? Mon sampai Mon sampai pada apa petang anak sengak lo sede yo. Saya ndak tahu apa-apa, Bu. Tahu-taunya Ayang Sarah iki morong ngono-ngono dhewe. Mosok aku dan aku adus lho. Lho saiki mosok nek katene lapo-lapo terus katene uwek-uwekan. Lho sumpah, Bu. Iki kaya aku lho ya, gak kena seding lho ya, gak kena seding lho. Iya. Nek senggol titik awek-uwekan kaya aku. Yo kapuk. Aku selama hubungan karo Ayang Asara itu selalu menjaga syariat-syariat. Aku gak tahu nglakoni ngono, Bu. Sumpah yo. Gak usah mbujuki Cong. Nek mbojok nang aku gak apa-apa tapi nang Gusti Allah dosa sene Cong. Iya, Bu. Wis ngene dulur, sampean sing ero dhewe ceritane. Mon sampe mendepang petang anak senga iki bagi reng semedura wingko ya. Senga sene Cong. Sik tak delok ya anakku. Sumpah, Bu. Aku gak ngelakoni opo-opo kok iso dadi masalah iki lho. Ih. Rip, what's wrong? What's wrong? Wis ini. Do you keno? I am sorry. Kamu ngomong apa sih, Tete? Ada apa? Masalah, tadi malah biaya megaya kamu. Ono. Tadi wong Inggris. Sampai bubu aku metentong. Apa ngono, aku lho diamuk-amuk, Ti. Nangis delon. Jarene aku iku oret-oret non Sarah. Ora-ora ya. Ya maksudnya Gini. Kamu aja sampai gak masalah lho, iki kate ono acara asine iku aku gak masalah, Ti. Aku iku gak duwe masalah, Yowan. Mbekno lah apa sih Rip sik enom wis agawe kaya ngono iku lho. Akhlakmu lho gek endi? Ya Allah, sumpah kuprit Ti. Aku iki temenan. Aku gak nglakoni ngono, Ti. Mosok gara-gara ketuker sandal wis kaya ngono. Aku Rip pirang tahun tadi RT Song gak habis thinking aku ndelok awak. Masalah gak habis pikiran thinking. Rada ke Inggrisan kan nang Windsor. Iya, tapi kan aku gak melakukan hal itu. Lek sampe ono apa-apa, aku iku RT ku isin. Aja kayak sini. Situ aja cukup mulai. Tapi aku selama dengan Non Sarah itu saya tidak pernah melakukan hal-hal yang senunu. Lah sampe mari ngono umum, RT Songo mari ngono kejadian ngene sapa sing gak isin. Aja kakek kok isin ditu air. Aku memang gak bener-bener gak ngelakoni, Teh. Sumpah iya gak. Ojo sampe ono lah sampe mlebu berita nang jurnal Songo. Sapa kok sing isin. Temenan, Teh. Aku iku gak nglakoni iku. Lah ya sampe kejadian temen, arek iku moro ngono iku. Masih gak mbek awakmu tapi tetep ono berita. Sini. Jaga. Aja guyon. Lah aku gak guyon, aku merasa kok dikucilkan. Kaya aku ini sing salah. Kaya aku padahal aku tidak melakukan apa-apa. Iki lek Aku kok pacaran bareku, taaruf bareku. Memang aku wis nggawa syariat Islam. Dok mana nyekel ae gak tahu. Delon. Hanisip. Oh, sepurane sing ngake, Bu. Aku kok malah curiga mbek Pak Rete kok padha wungue. Ayo. Aku iku gak habis thinking aku, Teh.
Ngene iki lak awakmu Citra karo Don Sarang ngene kan gara aku sini. Oh, ngono sih. Ojo kaya ngono Pak Bu, Hanis. aku prasangka nang aku. Ternyata duduk nak. Iki ngono arek mahasiswi. Arek kuliahan lho iki. Kudu arek sembarangan lho Pak Hanisip. Lah iya pok aku iku sepurane aku gak nglakoni apa-apa. Dong kok mak jadi pangkot tondus mireng medureng kok Pak Hanisip. Mon sampe tangan adi daya derem Pak Rete. Kejadian iki lho apa sik ta? Aku iku gak ero te. Wat apa? Lah kon njaluk sing padang tak gak padang 5 watt. Derem Pak Hanisip, derem Pak Hanisip. Takon isik lho arek ya aku iki yo gak ero, Bok. Aku iki gak nglakoni apa-apa. Aku izin Pak Hanisip. Aku izin ambek Pak Rete, aku izin Pak Rete. Isin tak kademen sing. Pak Rete, aku izin Pak Rete. Lho takono sik. Gini. Kejadianmu iku lho ya apa? Lho, sampean iku lho sampe kejadian sampean niku muta-muta. Setana. Aku izin lo Pak Rete, Mbak Hanisip izin Pak Rete. Sik ta lagi. Piye, Dek? Piye, Dek? Lungguh kene. Saya tidak merasa melakukan dan saya tidak pernah melakukan hal itu. Aku juga gak tahu Aduh, ora aku kok jadi pusing ya. Oh, ya apa kono iku Pak Rete? Aduh. Pak Rete hari iki ape melok lomba lo Pak Rete. Arek iku tuh kok no test drive. Seru iku nih. Lah kasus tapi kok kamu pesen-pesen badokan yang langsung budal. Lah yo kan. Aduh, aku kok tambah pusing. Aduh, ya apa Pak Rete? Kasare Pak RT Awak mari iki. check out yo. Sapa? Gak tahu. Cek untuk barang mek telu tok sing aku pesen. Anak sampean kene apa? Sik tak Aku asline isin ambek Pak Hanisip Pak Rete. Gara-gara apa? Ya tibake anakku iki dudu lapo-lapo Pak Rete keng kesel masuk angin Pak Rete. Masuk angin mikir apa? Ya mikir katene melo iku lho. Oh, acara Winsa Internasional iku lho, Acara Teh. itu, jadi kan belajar terus Jadi Dek, sampai Universitas keroan. Islam Sunan Ampel iku Dek, anu iku. Heeh, Sunan Ampel iku. Ampel iku mau. Masalah berarti iku acara annual International Conference of Islamic Studies iku. Acara apa iku? Nasional. Karena acara internasional dari persiapan dari mahasiswa-mahasiswi akhirnya kerembuk, Teh. Padahal ini ada di Surabaya dan didatangkan peneliti-peneliti dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Kita tuan rumahnya. Tuan rumahnya kita. Sangat luar biasa. Makanya kita harus bangga dengan kampus kita. Ngono lho, Teh. Ini acaranya Annual International Conference of Islamic Studies itu Heeh. Coba sampe ulangi tapi 2023 itu ya Pak. Oke ya Pak. 2023. Pak Rete. Makanya persiapan itu. Terus hari ini dipijet nonang di Pak Rete. Nggak usah dipijet nih. Iya, Pak. Hari ini nanti kita akan berdialog dengan Dr. Pil Khairuniam. Ini ketuanya dan juga Ahmad Rum Fitrianto PhD. Itu ketuanya. Kita bisa berdialog. Makanya Sarah nggak usah berpikir macam-macam. Jadi orangnya kesini Pak Kita Rete. nanti mahasiswa itu dengarkan saja. Oh iya. Saya kan di sana juga semester 2. Semester 2 Dek kono. Oh, di kono. Tuwek Dek. Ya saya mending sama semester 2 aku kan daftar di DO. Soalnya aku sik cilik Oh, berarti daftarnya. habis ini hadir. Hadir. Hadir beliau. Saya juga lama loh saya di sana Pak Soalnya Rete. saya Sampean lama. Iya saya lama loh di Kuliah. sana. Ndak. Ya dodol ngene. Dodol ngene iki. Total karo Saya mikir begitu tuh jadi pusing loh Pak RT. Enggak, nanti kita Saya dialog. takut. Ada dialog di sana itu. Oh, luar biasa. Ya leken dhewe Pak Rete. Ada dialog barang ngono. Dialog Pak RT Iya, ada ya. dialog Oke, itu. Oke. Nanti kita bisa belajar banyak. Tuh, tentang Kurani lo Pak Anis sih, aku mau aku diwasane Pak Anis. Emang ibu mikir apa bu? Aku mau curiga nang ngene iki tak pikir awakmu kena senggol ae muta-muta. Soale mak iki ngene nak, mak iki gak kena senggol ngono langsung merocot nak. Sampean. Senggol dong. Senggol. Tak ngajal tak. Pokoknya hari ini kita akan nanti berdialog dengan beliau-beliau yang luar biasa. Acara-acara internasional yang akan kita selenggarakan. Top. Itu kita menjadi tuan rumah. Ini Winsa menjadi tuan rumah dari berbagai negara, peneliti-peneliti negara. Apa saja nanti kita bisa menambah wawasan di sana, makanya buat seluruhnya. Seperti janji kita, jadi THR tahun ini enggak ya Kak. Lo jangan ngomong kita lah. Energiku itu sudah berkurang 140. Pak Rete. Saya seneng.
Wong lebaran kurang 1 minggu kok ribut karo THR. Bener. Kenapa? Ya ndak usah ribut THR kan lebaran kan masih Pak Rete mesti. Saya itu yang membuat saya itu lemes dan pusing itu bukan karena masalah THR. Kenapa? Acara yang akan datang ini. IJIS ini. Kenapa? IJIS itu. Pengamanannya. Loh, pengamanan kan saya menjadi kepala keamanan negara toh. Sampean gak ganggu. Hah? Gak ganggu deh gini gak ganggu. Polisi itu jelas nanti ada di depan. Betul. TNI juga jelas di depan. Lah kan kemburi ngewangi dapur. Di dapur. Kan nanti kan perlu buka pengamanan di Nanti luar. kita tanya-tanya dengan Pak Dr. Pil Khairun Ni'am. Khairun itu artinya kebaikan. Ni'am itu menurut bahasa Irlandia itu artinya terang. Terang. Oh, Jadi terang. kebaikan yang terang benderang. Gitu. Kayak saya itu. Itu ya Pak RT. Yang nampak, kebaikan yang nampak. Iya. Ada lagunya loh Pak Rete. Apa? Ya, Enek no blembeng kuwi. Mesti Pak Rete iki seneng. Nanti sekretarisnya itu Pak Ahmad Rum Fitrianto. Rum itu kamar kayaknya. Ini kabeh room iku artine kamar. Ini artinya Saya adalah kamar. suatu tempat. Fitrianto itu suci berarti kamar yang bersih kayaknya artinya. Yes ngomong ngene lho, Del. Kamar- Hati-hati yang bersih. Kalau kamar atau tempat yang suci wis ngomong musola. Itu mesti suci. Nah, beliau Masjid. PSG. Nanti beliau ini yang membreakdown acara mulai awal sampai akhir. Itu Yang kalau itu. nggak ada saya kayaknya kebingungan nanti. Tadi apa sih awak? Kok kata aku rada ndredeg aku ngono. Lega laporan RT kan keamanan sekitar. Oh iya Ya, langsung juga aja sih. Pak RT. Ini dipanggil. Gimana? Pak Pil. Saya yang jemput ya Pak Rete ya. Ojo iki. Aku Pak Rete. Kopi, Aja kopi, kopi. paniam gak kenean soalnya. Ibu, ibu, Kopi, Bu, bikin kopi. kopi Bu, ayo Bu. Beliaunya di depan deh. Eh? Beliaunya di depan. Sudah di depan. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur nuwun Monggo, monggo. Ngopi di Siap. RT 9. Iya. Monggo. Beliau-beliau ini orangnya akas deh, seneng aku. Kenapa? Disiplin. Saya belum Pak kesana Rete belum. langsung aja iki kopi wis oleh seminggu. Jangan diomongin dong. Ya ada yang baru. Oh, baru kok ini, ya. Pak. Tapi Ini jangan lupa lo ya, biasanya di sini tuh mesti lupa nggak bayar. Nanti RT yang bayar ini. Panitia iki wis bingung dikongkon bayar. Ini kita kenalan dulu dengan Pak Dokter, dengan kita manggilnya siapa Pak? Pak Niam. Ahmad. Pak Niam. Pak Niam dengan Pak Rum nomor Saya Rum, manggil ya aja Rum. kita manggilnya Pak Rum. Oh, ya. Cak Rum enak. Cak Rum. Carum ke. Rum GP nomor mboten. Enggak, kayaknya Rum hari ini lagi bagus. Iya. Ya, yang tahu Mas John Wali Wasofi. Ini kita Pak Dokter Pak Niam ini kan sembari kenalan Ije. dulu IJIS apa, Pak Niam sebagai apa, juga Ije, pripun. diperkenalkan kepada seluruh pemirsa. Semonggo. Jadi IJIS itu Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi konferensi tahunan internasional pada bidang keilmuan Islamic Studies itu. Oh. Bentahun. Iku ono iku. Tapi di Pak Haji. Di sekarang ini di 2023 ini di kita atau biasanya memang di kita saja. Di tahun 2023 ini, Oke. ini sudah yang ke-22 kegiatan semacam ini. Nah, Rekor. rolikur. Rolikur tahu. Win luar biasa ya. Lu langge. Nah, tempatnya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Iya. Setiap tahun di UIN. Tidak setiap tahun di UIN, itu selalu bergilir dan berganti. Karena internasional itu yang datang kira-kira untuk peneliti-peneliti memang seluruh dunia. Secara spesifik Iya. kita mengharapkan ini semacam Muslim Scholar Summit. Jadi ketemune para peneliti-peneliti intelektual Muslim dari seluruh dunia. Namun kita tidak menutup kemungkinan ini memang difokuskan untuk Islam Indonesia. Bagaimana ahli-ahli Islam di Indonesia itu menelurkan pemikirannya, hasil penelitiannya dalam forum ini untuk dikenalkan kepada masyarakat dan umat. Makanya ini saya belum dapat materinya, jadi kalau saya ikut itu kan harus pelajari materinya dulu. Benar deh.
Kamu sing RT ngirim RT nanti kan. Kan si bapak kan udah RT belas. Delok iku mau lho, delok tok aku. Iya. Ini Pak Niam, itu ICIS itu membahasnya itu setiap tahunnya berbeda-beda atau Iya. memang bagaimana itu? Beda-beda Nggih, setiap tahun. Tergantung kepada satu tren tema Oh, kebutuhan ya. dan kemudian juga tergantung kepada ekspor yang diundang itu. Nah, tahun ini memang khusus berbicara tentang fikih, Oh, hukum fikih. Islam. Jadi bagaimana fikih itu dilakukan kontekstualisasi kembali untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan yang sekarang ini lagi banyak. Betul. Untuk bagaimana agar sisi kemanusiaan, kesetaraan, dan juga perdamaian itu bisa berjalan dengan Betul. kontinu, dengan terus-menerus. Dan- Arahnya ke situ. Dan ya, kita Pak. juga biar ada pegangan juga karena kan tahun semakin baru ada masalah-masalah baru, kita juga biar tahu juga. Itu kok bisa sampai ada di UINSA? Nah, ini kan yang punya otoritas itu Kementerian Agama. Oh, nggih. Kementerian Agama, Direktorat Pendidikan, Dirjen Pendidikan Oke. Islam yang menjadi leading sektor itu. Tentu Gusmen Gusmen menempatkan di yang menjadi pemimpin utama di situ. Di tahun lalu di Mataram. Nah, pada saat di Mataram itu Gusmen menunjuk tahun depan Win Surabaya. Oh. Surabaya. Jadi Ini luar biasa ini. kita siap itu. Karena memang UINSA selalu siap. Ini Gusmen kok belum WA ya? Iya. Pengamanan bansernya itu loh. Itu omen lah arek alumni ngalah itu. Ini Untuk menteri. pelaksanaannya kapan, dokter? Pelaksanaannya tanggal 2 sampai 5 Mei 2020. Oh, habis ini, habis Habis masih Lebaran. Syawal ya? Awal sih. Ya mari riayan sih, keliling-keliling marungono acara. Iya, ini biasanya kan ini sudah berapa 22 tahun gitu. Ya, Itu biasanya dampak dari itu atau hasil dari itu langsung dibukukan atau disebar atau bagaimana sistemnya ini? Ini ke Pak Rum atau ke Pak Dokter? Ya, Niam? untuk pola pasca conference ada beberapa yang kita sedang siapkan mekanismenya. Oke. Mekanisme pertama ya, seperti umumnya conference, Oke. kita ada abstrak yang bisa diakses oleh khalayak. Nanti di khalayak bisa ngakses di ic.id, di situ nanti informasi semua dari conference ICIS yang pertama sampai yang ke-22 itu ada di situ. Terus yang kedua juga kita berusaha untuk membukukan itu dalam bentuk publikasi jurnal, karena kita berpartner dengan 10 jurnal bereputasi internasional di bawah Kementerian Agama, yang mana itu nanti harapannya bisa menjadi kontribusi kita secara real di dunia akademis. Dan yang ketiga nanti harapannya nanti itu ada penerapan dan aplikasi yang terstruktur di lapangan, sehingga nanti apa yang kita bicarakan di dunia akademis ini mampu untuk menjadi pedoman dalam tata laksana kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena kita Kementerian Agama itu kan menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasiskan kepada nilai-nilai keagamaan. Seperti itu. Berarti itu juga bisa dijadikan karena itu jurnal terbaru bisa dijadikan bahan skripsi, tesis atau penelitian teman-teman juga di jurnal yang dikeluarkan oleh hasil dari ICIS ini. Betul, betul. Tidak hanya dari jurnal, tapi semua dokumentasi ICIS itu harapannya menjadi rujukan Oke. bagi kawan-kawan yang mau menekuni tentang studi-studi keislaman. Oke. Karena di saat ini studi-studi keislaman itu kan tidak hanya membahas tentang tajwid, makosid syariah, tapi juga sudah mengarah kepada misalkan industri halal, digitalisasi, terus kebijakan publik, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana fikih bisnis, boleh tidaknya, dan macam-macam. Jadi kontekstualisasinya itu sudah
kita sesuaikan dengan kondisi kekinian agar mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan masyarakat. Wah, kurang lebih lah Petromak. Makanya buat teman-teman atau pemirsa, ini bisa menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Karena memang penelitian hari ini itu kan membutuhkan beberapa jurnal untuk penguat saat meneliti dimanapun lah tempat-tempatnya ini. Jadi kalau saya tambahkan ini, yang kita presentasikan ini hasil penelitian semuanya. Dan kerjasama pula dengan jurnal. Jadi kita ada open panel yang kita buka kepada peneliti, dosen, akademisi untuk submit paper di forum IGIS ini. Alhamdulillah ada 460 yang daftar itu. Begitu juga kita mengundang jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus yang diterbitkan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengirimkan panel dari artikel yang tersubmit ke jurnal itu. Jadi pilihan dari jurnal itu. Sehingga yang masuk di sini ini adalah betul-betul hasil penelitian dari para peneliti-peneliti akademisi, tentu pada tema yang sesuai dengan tema IGIS kita itu. Pak Niam, ngapunten, mungkin Pak Hansip sama Pak Erin dikasih tahu dari negara mana aja itu yang sampai 460 tadi. Itu yang banyak itu. Selain Eropa. Jadi teko Mesir, Mesir, teko Maroko. di Maroko mboten. mboten nonton kebetulan. Oh nggih. Sing ono iku Nginden mriki, Pak. Malaysia, Sri Lanka, ada Bangladesh, ada dari Inggris juga ada. Itu kan pasti butuh persiapan yang panjang ya. Butuh persiapan sampai hari ini berapa persen istilahnya kalau di dunia pesantren itu kan ada Baksul Masail nggih. Dalam mendebatkan satu penelitian atau satu penemuan itu juga sistemnya sama. Kalau di pesantren kan Baksul Masail itu bisa sehari penuh untuk menemukan satu hukum tertentu. Jadi IGIS ini seperti konferensi itu yang kita desain menjadi ada plenary session. Jadi di situ ada invited speakers, orang-orang ahli terkemuka dari belahan dunia ini untuk membicarakan tema ini. Yang di situ kita buatkan forum di gedung Saifuddin Zuhri atau Sport Center itu untuk banyak orang. Nah itu ada 4 plenary session yang kita sediakan itu. Artinya ada 4 tema, subtema besar yang dibahas oleh narasumber-narasumber yang kita undang itu. Ada dari Al-Azhar, ada dari Maqasid Center yang di London, ada yang dari Australia, dan Gus Ketum. dan yang khususnya ini apresiasi karena berbicara tentang bagaimana implementasi fikih di Indonesia, ulama-ulama Nusantara kita, para kiai itu siap hadir ahli itu sudah kita tentukan. Gus Ketum juga hadir. Gus Ketum di plenary yang pertama itu di tanggal 3. Oh, di tanggal 3. Jadi 4 agenda ini salah satunya apa mawon iki? Dari 4 agenda besar yang akan yang dibicarakan tentu berkaitan dengan bagaimana fikih dikaitkan dengan problem-problem yang bersentuhan dengan bagaimana mengedepankan fikih yang anti kekerasan itu. Bagaimana harmoni dalam kehidupan beragama itu. Ada fikih dikaitkan dengan isu-isu gender, minoritas. Karena niku Pak Dokter, kita hampir setiap tahun itu ribut masalah selamat Natal. Itu kan ribut hampir setiap tahun, setiap mau Natal ribut hukum lagi, padahal kan hukum itu sudah ditetapkan. Mungkin banyak yang belum baca atau banyak yang masih itu mungkin tentang perdamaian dan bisa menghormati orang lain itu nggih.
Ya, memang Pak RT, kalau dilihat dari desain besar, kita memang mengarah kepada segmen pertama itu kondisi real yang ada di masyarakat. Jadi di segmen pertama itu kita akan mengundang kejadian-kejadian minor di masa lalu yang pernah mencederai kehidupan kita sebagai bangsa dan bernegara, dan juga good practices yang dilakukan oleh komunitas tertentu dalam membangun harmoni. Pasca itu kita garis besar highlight dengan Gus Ketum dan beberapa ahli yang lainnya dan para kiai untuk menggarisbawahi bahwa apapun yang terjadi di Republik ini itu harus ditata ulang dalam rekontekstualisasi fikih ini agar kita mampu membangun kehidupan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan otomatis itu mampu untuk memberdayakan umat. Seperti itu. Ini istilahnya Islam mau betul-betul rahmatan lil alamin lah. Seperti itu, Pak. Jadi memang kadang teman-teman kita itu juga memandang karena ada beberapa oknum yang radikal dan lain-lain itu membuat citra kita itu kadang-kadang di mata orang yang tidak tahu itu kayak keras dan kayak minoritas menindas mayoritas menindas minoritas. Ini kan memang harus ada kajian-kajian khusus untuk menjangkit itu. Ya, jadi ada 10 subtema 10 turunan subtema. itu. Yang kemudian salah satu yang penting itu adalah fikih dikaitkan dengan perkembangan digital yang begitu digitalisasi. Jelas tegas di masa saat ini. Itu juga bagian dari itu. Fikih dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan publik yang ada sekarang. Dan tidak boleh dilupakan itu pembelajaran fikih di pesantren-pesantren itu kayak apa. Itu juga menjadi bagian terpenting yang akan dibicarakan dalam ICIS ini. Jadi pembahasannya kan kadang kita juga sulit untuk jual beli era sekarang dengan digital yang kita tidak bertemu orangnya. Ini kan kita sebagai masyarakat awam jadi menunggu hasil-hasil dari beliau-beliau ini yang nanti seluruh negara bisa bersepakat, bisa memanusiakan manusia, bisa ada hukum-hukum terbaru tentang digital dan lain-lain. 2, 3 yang berada di Winsa. Yang hari ini kita berdialog dengan Ketua Panitia ISIS Pak Dr. Pil Khairun Niam dan juga Mas Ahmad Rum Fitrianto PhD selaku Sekretaris Panitia ISIS. Kalau kita manggilnya Mas Rum itu kayak jamur gitu loh kan. Jadi keinget ya. Jamur crispy. Soalnya kan Mas Rum. Ini Pak Dr. Niam ini kan hari ini Enak menyebut Niam itu tadi kan ya. Kalau nikmat itu. Kita manggilnya Mas Rum, kalau Pak Rum kan nggak enak. Kalau karena masih muda, kalau Mas Rum nanti dikira manggil jamur gitu. Jadi ini kan kita hari ini bahas ICIS itu orang-orang kan pasti ini bertanya dari rangkaian itu tadi. Mungkin kan pemirsa tidak semua orang akademisi. Pemahaman mereka mungkin terbatas tentang ini. Kalau bahasa mudahnya apa ke seluruh pemirsa ini biar nih lho sing angel-angel penyanyi-penyanyi barang nih lho. Mualaf niku. Jadi nek bahasa muda iki sakjane ya iku rembug perkara ilmu yang ada di dalam pendidikan tinggi keagamaan Islam itu. Jadi rembukan tentang ilmu-ilmu dan perkembangannya itu. Untuk nekeran loh ya. Iya. Itu sampai hukum-hukum terbaru. Ya tentu mencakup tentang tema yang kebetulan pada tahun 2023 ini berkaitan dengan fikih. Tentu implikasi hukum pada berbagai macam sektor kehidupan itu juga menjadi bagian yang dibicarakan, yang dibahas oleh mereka yang ahli pada bidang itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi rangkaian itu di format
akademis gitu. Jadi kan biar kayak internasional, annual international conference. Iya. Nah, on Islamic Studies. Nah, Islamic Studies kajian Islam itu banyak tema kajian Islam yang selalu berganti pada setiap tahunnya, dan sekali lagi kebetulan yang tahun ini berkaitan dengan fikih dan permasalahannya. Gambaran mudah saja. Satu permasalahan di masyarakat itu kira-kira apa? Gambaran yang mudah biar juga pemirsa juga paham apa salah satu dari yang akan dibahas nanti kira-kira. Ya, ini urusan ekonomi itu kalau tema. Utang Pak Hansip itu memang ada problematika sendiri, dan itu nanti kita bahas dalam fikih Islamic bisnis. Mangke lek iso saged niku bahas utang piutang sing mboten usah bayar niku lho. Utangnya mbek Gusti Allah iku bayaran kok. Tapi gak iso bayar gak semayan. Enggak hukum wonge lek dibayar wonge lali. Belum lali ngoten. Sekalian ijazah lek iku. Enggak, berarti itu membahas permasalahan-permasalahan masyarakat dunia, permasalahan masyarakat dunia. Itu yang kira-kira apa? Maksudnya yang biar masyarakat juga paham nanti. Yang paling tren saat ini itu kan zaman TikTok, zaman orang eksis di Instagram, medsos dan macam-macam. Itu juga kita bedah di sini. Bagaimana kalau di bahasa akademis ada namanya leisure economics, ekonomi senang-senang. Bagaimana kaidah-kaidah batasan dan yang boleh dan tidak. Kalau umpamanya nggak ada batasan kan kabeh diserondol aja, Mas. Bener. Nah, lek kabeh diserondol ambiar, gitu kan. Itu satu sisi kalau dari fikih in Islamic business. Ada lagi yang menarik mungkin di sini nanti fikih dalam konteks gender dan kerumah tanggaan. Itu juga kita bahas di sini. Oh, perempuan nggih. Nggih. Gender nggak hanya perempuan, laki-laki gender. Ada. Wah, nggak gender plus ya. Oh, Gak bener kan. Untuk fikih dalam gender dan isu-isu gender itu nanti kita bahas tentang bagaimana positioning antara laki-laki perempuan itu memiliki posisi yang sama, baik dalam posisi keikutsertaan dalam pembangunan masyarakat ataupun nanti dalam proses misalkan pendidikan, di ekonomi, di rumah tangga dan macam-macamnya. Sehingga nanti harapannya ketika itu terbangun dengan baik, kehidupan harmonis pasti ya. Itu sing daftar iku ono 71 yang membahas isu tentang gender ini. Dan karena permasalahan gender ini kan nggak selesai-selesai nggih anu. Karena perempuan ini kadang kepingin dadi imam kan ada misalnya ada masalah-masalah khusus yang nggak bisa disamakan. Misalnya sholat gandeng bareng itu kan nggak bisa, harus ada di belakang sedikit. Itu kan masalah-masalah beda. Tapi masalah kepemimpinan hari ini, masalah misalnya perempuan jadi RT-nya jadi perempuan. Boleh aku delatap, gak usah dibahas, gak usah melai cis, aku doa nyelesain oleh itu. Enggak, ini berarti permasalahan baru. Kayak di TikTok itu juga sulit dulu. Kalau main layang-layang itu kan ada bola, ada benangnya, ada layangannya. Sekarang anak-anak main itu nggak ada layangannya begini loh sekarang. Itu joget nanti. Aku ndelok TikTok layang-layangin lagi gini tuh. Iya. Kano layangane, kano benange. Takon itu lo penyanyi lo. Ya, jadi 180 artikel makalah yang kita diskusikan dibagi menjadi 10 subtema. Nah, nanti manajemennya adalah bahwa presentasinya nanti dilakukan dalam parallel session namanya nanti. Oh, ada parallel session. 45 panel. Satu panel itu 4 narasumber yang kita tampilkan di situ, yang nanti diselesaikan dalam 2 hari panel. Dan tiap panel itu ada discussion. Discussionnya itu adalah para rektor dan wakil rektor PT KIN seluruh Indonesia. Itu panel ada 45 panel. Di sini tuh loh listrik itu ada 1 panel saja pusing saya bayarnya. Itu betul dek ini kayak ilmuwan. Sanes kelistrikan. Ini ada panel itu, dari panel masih dibagi lagi forum diskusi. Nah, menemukan 10. Nanti ada sidang-sidang tertentu, misalnya ada kamar room tersendiri ya, gitu. Di panel itu tadi
Tolak jenengan maling ya. Mas Rum malih jamur malih. Memang kita tepat menunjuk beliau itu namanya sesuai dengan Jenengan sih sering ngerum malih. Apa? Akhirnya Rum Aicis hari ini. Monggo, Mas Rum itu berarti kita nanti dibagi berarti butuh banyak tempat sekali. 2 hari itu. Jadi butuh dalam satu sesi diskusi itu 15 ruangan. 15 ruangan. Jadi di hari kedua tanggal 3 Mei itu nanti ada sesi plenary, ada sesi parallel session yang pertama itu dalam waktu yang sama ada 15 ruangan yang kita sediakan. Itu membahas tentang 10 subtema yang kita tentukan tadi dan itu sudah siap semuanya itu desainnya kita siapkan ruangannya karena kita punya Twin Towers namanya. Kayak di Malaysia ya Pak. Iya dong. Saya waktu itu juga ke atas ke Twin Tower itu. Aja lah Pak. Gak boleh masuk ih. Oh ya, mau cerita. Bayar ih. Nah ini kok acara itu live nopo hanya ruang tertutup nih Pak? Jadi yang kita streamingkan live streaming nih gue. itu di acara pembukaannya, di acara plenernya itu, dan juga di panel diskusi itu juga Terakses juga. Nanti saya usul kalau memang itu di live kan, itu juga di live kan di TV 9 yang nanti itu kan bisa nontonnya di Udah Netflix. sama teh. Nontonnya bisa di Netflix karena kan kita kalau misalnya ini kan mau ke luar negeri kita karena sudah jadwal TKI yang Jeragan manggil itu. Kirain luar negeri tadi deh. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang ICIS bisa kemana? ICIS.id. ICIS.id. Nggih, Mas. ICIS.id. Nah, ini kita bisa menggali di sana. Nanti kalau live itu juga harusnya niku untuk di sekretaris itu dianggarkan untuk live TikTok karena ini kan penggemar TikTok. Ya betul makanya ada pembahasan tentang tadi tentang TikTok. Ini kita juga penasaran karena hukum-hukum terbaru tentang sosial media ini kita butuh memang batasannya di sini. Apalagi tentang penjualan TikTok Shop itu kan juga harus ada. Iya, ada live. Ekonomi. Jualan barang tidak tahu tapi tahu di layar itu sah apa enggak. Soalnya saya laris waktu Ramadan. Oh, kan dodolan tiba. Lah nih kita aktore. Ini kan nggak enak kalau nggak tahu hukumnya nanti. Gimana ini Pak Dokter? Nanti pembahasannya juga tentang gitu-gitu. Iya, ada. Itu tema keren kita itu disebut dengan digital humanity. Nah, ini kenapa niku? Itu kaitan dengan perkembangan di dunia digital itu dengan problem-problem kemanusiaan yang ada sekarang itu. Itu subtema besar yang menjadi bagian yang isu tentang fikih yang kita juga beri tempat untuk dibahas. Dan itu banyak juga yang mendaftar yang membicarakan tentang tema itu. Nah, ini pokoknya menarik lah. Berbagai macam. Yang saya penasaran itu juga tentang fikih perdamaian. Nah, niku apa sih dibahas tentang itu? Apakah menyatukan ada kita harus toleransi fikih-fikih tentang itu pembahasan seluruh dunia ini? Jadi kita memang tidak memungkiri bahwa manusia hadir di dunia ini berbeda memang. Benar. Lah di antara perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya. Lah di sini nanti harapannya dengan rekontekstualisasi fikih kita untuk humanities dan sustainable peace yang tema yang kita angkat tahun ini itu harapannya mampu memberikan satu perspektif kekinian terkait bagaimana membumikan kaidah-kaidah fikih yang sondol langit, nyun sewu, yang di masyarakat awam susah mencernanya, menjadi bahasa yang gampang. Jadi bahasa cangkruan, bahasa warung, sehingga nanti mampu menginspirasi seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti Wali Songo ketika berdakwah di Nusantara. Kalau tidak memahami lini budaya masyarakat lokal, Islam tidak akan bisa diterima di Nusantara. Benar. Dan itu yang kita coba untuk bumikan di ICIS.
Karena begini, masyarakat itu kalau dikasih hukum-hukum fikih dan lain-lain itu nanti kalau nggak dimudahkan itu pusing. Karena mikir gajian saja pusing nih, Bu. Itu kalau misalnya di kebutuhan hari raya nggak keluar itu pusing. Aku nggak boleh dedek ya bahas-bahas. Keynote speakernya siapa nanti ini? Betul. Keynote speakernya Enggak. tentu Gusmen. Gusmen. Oh, Gus Menteri nanti ini luar biasa. Gus Menteri Agama jadi keynote speaker yang awal nanti ada ada ketua PBNU juga nggih? Ada ketua PBNU untuk plenary, Nggih, ada Ning Alisa Wahid, Oh, ada Kiai Alifuddin Muhajir. Muhajir Nggih. yang dari Indonesia, ada Kiai Mohid Ghazali. Ya kalau yang dari luar negeri ada Profesor Pimlinski, ya. Ada Dr. Hasan Cinar dan Ada Al-Marokibi dari Al-Makaribi. Mesir. Ada Grand Syekh dari Al-Azhar kalau nggak salah. Al-Azhar, ya. Ini sedang kita nunggu konfirmasi. Insya Allah hadir. Ini karena kalau Mbak Alisa datang kayaknya ini fokusnya nanti di perdamaian. Biasanya Mbak Alisa kan memang sangat kenceng sekali untuk perdamaian, menyuarakan perdamaian di mana-mana, memanusiakan manusia. Ini kan sebagai masyarakat awam, sekali lagi masyarakat awam itu nanti dalam kita melihat itu teman-teman mahasiswa itu dibuat umum bisa ke sana atau ada tempat tersendiri atau memang harus ada undangan khusus atau kita memang yang umum itu bisa lihat di streaming yang sudah dibuka oleh Winsa. Secara garis besar kepesertaan di IJIS untuk hadir baik di pembukaan, plenary maupun di panel itu bisa mendaftarkan diri di ijis.id. Okay. Tapi kalau umpamanya untuk memudahkan administrasi dan sisi keamanan. Tapi kalau umpamanya mau on the spot datang, monggo. Sepanjang kursi masih tersedia, monggo. Tapi di lain itu kami juga menyediakan live streaming untuk para audiens, masyarakat, komunitas yang ingin memantau apa sih dialog yang terjadi di IJIS. Jadi kita online dan offline kita siap untuk itu. Itu juga disediakan nggih, Bro? Untuk umum. Dan itu disediakan untuk ini Kak, juru bicara bahasa, karena mereka kan dari seluruh negara, ada sebagian mungkin yang nggak bahasa Arab, mungkin sebagian agak paham bahasa Inggris, paham. Lah kan ono aku. Tadi apa? Lha enggak aku sing golek nopo Tentu saja karena labelnya internasional, kita siapkan 3 alih bahasa untuk transformasi komunikasi antar baik peserta maupun konten. Dan juga tidak lupa kita juga sedang menyiapkan untuk alih bahasa. Ada bahasa isyarat. Karena nanti orang-orang yang gak bain-bain itu bahasa isyarat yang kita siapkan itu mereka yang mengerti narasumbernya ngomong bahasa Inggris tahu nggih. Terjemahkan bahasa isyarat itu ngerti bahasa Inggris ya. Nggih biasa bahasa Itu juga yang kalau bahasa Arab ya ngerti bahasa Arab itu dan menerjemahkan dalam bahasa isyaratnya seperti apa. Itu kita siapkan karena kan kebutuhan live streaming itu butuh untuk itu juga. Ini jadi teman-teman yang mampu, yang tunarungu juga bisa memahami juga. Maksud kita kan begitu berarti. Tapi untuk itu Pak Dokter, tentang persiapan nanti kan banyak panel. Itu sudah diperkirakan kalau misalnya waktu tidak cukup. Waktu ini kan 3 hari. 3 hari nggak cukup pembahasan itu. Biasanya itu pembahasan memang setiap tahun selesai atau pembahasan bisa di tahun depan kalau memang nggak selesai. Ya di desain cukup itu. Jadi sejak awal kita targetkan mereview dari sekian banyak yang daftar, ketersediaan ruangan dan waktu itu sudah kita atur kan ya. Makanya ada 45 panel yang kita terima itu terkait dengan ketersediaan
room tadi. Gini. Room tadi yang kita sediakan itu 15. Nah, 15 nanti dibagi menjadi 3 plenary, 3 parallel session itu sehingga pas 45. Jadi semua tema itu nanti akan bisa tercover, terbahas di dalam waktu yang kita sediakan itu. Itu tema yang paling seru no, Pak, untuk di yang hari ini updating tema yang paling ini pasti rame nih di tema ini. Itu kira-kira tema apa ini yang hampir semua tema yang 10 tema itu sangat kekinian semua. Misalkan fikih dan kebijakan publik itu kan bagaimana tata kelola pemerintahan. Fikih dalam studi gender dan minoritas dan kerumah tanggaan itu juga menjadi yang sangat krusial. Bisnis misalkan di luar fikih misalkan kayak fikih pendidikan, bagaimana digitalisasi, bagaimana fikih dan tata negara macam-macam itu juga masuk dalam hampir semua dari 10 tema itu adalah tema kekinian dan insya Allah itu akan menjadi tema yang tidak ketinggalan zaman. Tema-tema terbaru gitu. Tema-tema terbaru. Ini habis ini kita akan rangkumkan. Hari ini kita ternyata ini segmen untuk merangkum kira-kira IJIS ini mulai persiapan nanti tema untuk membuat pemirsa juga paham dan itu pentingnya. Monggo Pak Dokter dulu monggo. Jadi IJIS tahun 2023 ini diamanahkan oleh Gusmen dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Luar biasa. Alhamdulillah kita siap gerak. Langsung begitu Pak Ansi. Masuk. Karena banyak perguruan tinggi yang menginginkan untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Dan ini adalah pilihan Gusmen dan kepercayaan untuk kita. Nah, amanah ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya walaupun persiapannya itu sangat mepet ya. Biasanya IJIS itu di akhir tahun. Nah, ini dilaksanakan tanggal 2 Mei sampai pertengahan malah. Mei itu kita laksanakan dengan seksama dan alhamdulillah persiapan sudah di tingkat perencanaan untuk narasumbernya siapa, konsep besarnya seperti apa sudah selesai di 2 bulan yang lalu kan. Nah, tinggal implementasi dari bagaimana di lapangan. Ini kita juga sudah siapkan untuk opening ceremony. Nanti kita sediakan ruangan di gedung Saifuddin Zuhri atau Sport Center yang menampung itu bisa 2.000 dari peserta. Yang kita undang itu di list dipersiapkan itu ada 3.000. Tapi kan nggak teko KB. Makanya nanti kita persiapkan itu. Nah, kemudian dari sisi pelaksanaan diskusi itu nanti kita menggunakan gedung Twin Towers kita, ikon kita itu di Pasca Sarjana yang kita siapkan 15 ruangan untuk panel-panel yang akan melakukan diskusi itu. Harum? Nanti kalau misalnya kurang-kurang tempat istirahat dan lain bisa tidur di RT 9 sini. Siap, RT 9 mencari. Karena 3.000 itu orang. Iya, sama itu memang bagus. Tapi jangan khawatir, tidak akan terbengkalai karena kita berpartner dengan 5 hotel terkemuka di Surabaya. Saya nggak nyebutin karena sponsor kan itu. Tapi ada 5 hotel terkemuka di Surabaya yang berpartner sama kita untuk mengakomodir para peserta yang datang ke Surabaya. Itu Mas untuk pemirsa, kira-kira IJIS itu apa saja yang akan mereka dapatkan, minimal motivasi untuk mereka agar bisa menyaksikan dan mengikuti seksama IJIS ini selama 2 hari. Pak RT, Pak Hansip, Bu Ah, kalau Ning ini gak tak sebut lah. Karena calon saya. Ya, makanya itu nggak boleh. IJIS memang adalah wahana yang terlihat serius. Tapi untuk segmentasi kali ini di Surabaya yang ke-22 kita bikin bagaimana IJIS itu mampu bisa diakses oleh semua khalayak. Bagaimana kita mampu untuk menerjemahkan
kajian-kajian keislaman dengan konteks kekinian itu dengan bahasa yang mudah. Bagaimana kita mampu melihat fenomena alam, lingkungan dan masyarakat kita dalam perspektif nilai-nilai keislaman itu dengan bahasa sosmed, tidak bahasa jurnal. Itu yang kita akan coba untuk munculkan di IJIS yang ke-22 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari situ maka silahkan Bapak Ibu kalau ingin hadir datang ke UIN Sunan Ampel tanggal 2 waktu pembukaan, tanggal 3, 4 dan 5 untuk paralel session dan panel untuk menyimak secara langsung kepada 140 selected paper yang mempresentasikan paper-papernya terkait temuan-temuan terkini mereka di lapangan terkait Islamic Studies dan segala kontekstualisasinya. Seperti itu Pak RT. Nah ini luar biasa, nanti saya pasti datang itu karena nanti itu salah satu jurnal, beberapa jurnal itu bisa saya buat menjadi disertasi doktoral saya. Kan saya saat ini belum. Tema tadi sampean itu yang perdamaian atau gender malah. jadi itu kita buat ini memang kita doakan semoga acara IJIS ini lancar, sukses, tidak ada kendala, baik kendala-kendala non teknis, kendala teknis ini lancar sampai selesai dan menghasilkan yang bermanfaat untuk peradaban dunia. Amin. Karena kita berharap dari lahirnya IJIS di Sunan Ampel ini yang pembahasan ini memang NU juga menjadi ikon peradaban dunia untuk dunia keislaman yang dianggap orang lebih terlihat Islam yang rahmatan lil alamin. Niki matur suwun Pak Dokter. Saya juga ya minta ruangan dong. Ruangan apa? Ya ruangan nggih dodolan iki. Iki mek gak ono dikono gratis mangane. Ada bazar kok. Oh, bazarnya ada bazar pameran juga. Ini jangan diajak rusak. Iya. Sarene Masrum ono sampean dicepak nonggon ndukure rel. Ini tabrak-tabrak. Niki gak kena wesi titik diangkuti. Tambang acara ingin sama terop-terop dicepoti teng niki. Aku terapi teko styrofoam kok. Sahur-sahur biasa itu. Sano bukan Karena emosi ya. Rusak. Bayaran durung mesti tambah rusak kabeh. Buat seluruh pemirsa yang mau salam silahkan bisa DM ke Instagram kita @sahurbareng_TV9. TV9 atau ke nomor kita yang ada di sini. Benar. Besok bisa menyampaikan salam-salamnya. Dan juga nanti di serialnya Sahur Bareng juga ada The Best Sahur Bareng. Ya, jangan lupa nonton The Best Sahur Bareng di selama hari raya. Hari raya ke-1 sampai hari raya terakhir. Benar. Dan kita doakan Sahur Bareng ini bisa diperpanjang sampai 2 bulan ke depan. Karena bulan Ramadan yang kita lalui kemarin-kemarin itu banyak kecurangan. Karena ini kita lihat masih 1 derajat. Insya Allah nanti kita menunggu 27 derajat ya. Karena kita nggak punya derajat orangnya, jadi ya ini lama kayaknya. Iki ngomong apa sih? Ngomong apa? Kok dadi wong iku sing ikhlas ngono lho. Iki kan mari ngene riyo. Udah niatin apa, Bu? Saya sudah tak siapkan segalanya. Obeng tak siap. Ini. Aku lengges wis siap, obeng wis siap. Oh, maling arek maling. Karo lek wis diincer takmir Mas. Berarti ini cocok seperti kata produser kita. Siapa? Pak Apa itu? Cuces ini menurut bukunya Pak Eris Cupita. Ya, apa itu? Aku tanpamu bagaikan sego bungkusan ilang karete. Berarti Pak produser itu termasuk Ya, orang lama karena sekarang itu menggunakan lama. staples Pak. Iya. Gak ada karet ya. Oh alah. Lu pakai godong soalnya. Iya. Pakai karet kan. Pak produser itu sabar orangnya. Seneng aku. Sudah bertahun-tahun menerima. Kalau kerja itu totalitas tanpa memikirkan kondisi tubuhnya. Kayaknya puasa ini nggak pulang. Kayaknya puasa ini nggak pulang hari karena raya. pengabdiannya sungguh luar biasa. Karena nggak berani. Oh, nggak berani diancam pemain ini. Nggak berani. Apa mana penyanyi ku sing ngancam apa gak?
Aku wis berusaha Pak produsernya gak mau iki krana ngabdi nang TV Songe no wemen ngono. Uripe terancam duduk kerawu. Makanya buat seluruhnya ini karena ini mudik, habis ini mudik. Kalau yang mudik hati-hati. Kalau yang pulang sampai rumah jangan sampai pulang ke orang tua, bawanya sedikit, pulangnya bawa akeh. Itu yang dialami kita juga. Budale nyangoni wong tuane 200, mulene anake 5 sangoni 100-an 500. Wis pati 300. Iki tekono MD oleh papat iki. Sing nggawa beras, nggawa sembarang. Gedang. Kan hati-hati lo ya. Kalau pulang ini sekarang banyak dendam. Gendam. Gendam, pokoknya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pokoknya di hari-hari akhir ini minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita nanti masih ada toples lebaran dan juga The Best Sahur selama bulan Syawal. Jam 2 malam. Nah, maksudnya jam 8 pagi sampai 2 malam. Iya. Pokoknya jam 8 malam kita nontonnya ya. Juga biasanya setelah sholat Id. Kita terima kasih Nonzara, Bu Buah, dan juga seluruhnya Erli luar biasa, Cupes, sampai jumpa luar biasa. Teman-teman yang teman-teman yang makan luar biasa pokoknya. Dari SMK Gresik, GRI Malang, SMK Gresik. Ya. Ini teman-teman magang kita yang menemani kita selama di bulan bulan puasa ke depan ya. Pokoknya semoga magangnya sukses. Tidak lulus dan bisa di sini lagi. Dan magang di sini lagi. Terima kasih, semoga menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Kelak generasi sampean lapo? Aku melarang. Meloan. Terima kasih buat seluruhnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf sebagai RT 9 yang luar biasa, gaji tertinggi dan kita di akhir-akhir. Minta maaf produsernya. Saya minta maaf produsernya ini digaji apa enggak, Sir? Produser. Iya, lapa kon. Apa? Kapan mudune? Ya enggak, jangan bilang begitu. Kita rezeki itu kalau enggak dateng itu pasti diantar. Kamu kata tuh apa? Aku iku seneng mangan awakmu tak dadekno contoh krana kamu sabar. Awakmu iku wong ikhlas. Masih gak ngon awakmu lapo. Awakmu luwe nemen. Makanya terima kasih. Semuanya terima kasih. Selamat datang di Toples Lebaran dan juga The Best Sahur dan juga selamat datang di sahur bareng tahun depan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Seluruh kru yang bertugas. Iya. Kenapa? Oh, ada warung Pak RT. Ada warung Pak RT. Iya, karena warung Pak RT ini sebulan 4 kali. Luar biasa. Buat seluruhnya terima kasih. Pokoknya selalu nonton sahur bareng. Besok masih ada lagi, tetap di sahur bareng. Ojek. Ya.